Kasus tewasnya Brigadir Yosua seakan tak ada habisnya untuk dibahas. Setiap hari ada saja bukti baru yang berhasil dikupas. Kasus rekayasa pembunuhan ini pun melibatkan sejumlah personil Polri dari pangkat jenderal hingga tamtama. Eliezer sendiri ditetapkan sebagai tersangka pada 3 Agustus 2022 lalu, dijerat dengan pasal 338 KUHP Jungto, pasal 55 dan 56 KUHP. Eliezer pun menguak fakta yang menyeret nama Irjen Verdi Sambo sebagai pemberi perintah eksekusi. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Barada Eliezer telah berganti pengacara sebanyak 3 kali. Kira-kira siapa saja pengacara dari Barada Eliezer? Yuk, kita bahas sama-sama. Kuasa hukum pertamanya adalah Andreas Nahot Silitonga. Ia merupakan pengacara yang dipilih langsung oleh Irjen Verdi Sambo, namun pada 6 Agustus 2022 lalu, ia mengundurkan diri. Andreas sendiri diketahui sebagai pendiri dari Silitonga & Tambunan Law Firm. Dia juga pernah bergabung di Gani Jumat & Partner. Kemudian, dia juga sudah berkecimpung di dunia hukum selama 13 tahun. Andreas sendiri merupakan lulusan dari Universitas Trisakti, kemudian mendapatkan gelar Master of Law dari University of Melbourne di Australia. Bukan cuma itu aja, Andreas terlibat juga di berbagai organisasi profesi seperti Asosiasi Advokat Indonesia, Persatuan Advokat Indonesia, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, hingga Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. Saat ini, Andreas menjabat sebagai Ketua Asosiasi Advokat Indonesia DPC Jakarta Pusat sejak 2019 hingga 2024. Berikutnya diganti kuasa hukum oleh Diolipa dan M. Burhanuddin yang dipilih langsung oleh Bareskrim Polri pada 6 Agustus 2022 lalu. Di tangan mereka lah terjadi proses justice collaborator dan Eliezer mengajukan diri sebagai penguak kasus dari Yosua. Namun secara mengejutkan, Diolipa dicabut hak kuasanya pada 10 Agustus 2022 lalu. Pria jebolan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini menyebutkan pemecatan dirinya cacat formil. Buntutnya, ia menagih upahnya sebesar 25 triliun rupiah ke negara melalui Presiden Jokowi dan menagih 15 miliar rupiah kepada Bareskrim Polri dan Barada Eliezer. Pengacara nyentrik ini diketahui memiliki grup band bernama Diolipa Project beraliran country rock. Kabarnya, dia mau menuangkan isi hatinya melalui album yang berjudul Gangster. Kira-kira seperti apa ya? Saat ini, Barada Eliezer didampingi oleh pengacara ketiganya, yaitu Roni Talapesi, yang ditunjuk langsung oleh pihak keluarganya. Roni sendiri merupakan Wakil Ketua DPD PDIP DKI Jakarta, bidang pemerintahan, hukum, HAM, dan perundang-undangan, tahun 2019 hingga 2024. Selain berkiprah di ranah politik, pria jebolan Magister UGM ini juga tergabung dalam RBT Law Firm sebagai managing partner. Lalu apa alasannya ia menggantikan Diolipa Yumara menjadi kuasa hukum Barada Eliezer? Pengacara Barada Eliezer, Roni Talapesi, menyebutkan 3 alasan kenapa Diolipa dicabut hak kuasanya. Pertama, karena mengganggu urusan daripada Barada Eliezer sehingga tidak maksimal dalam bertugas. Kedua, Diolipa sering sekali membocorkan rahasia Eliezer ke media sehingga membuat Eliezer tidak nyaman. Ketiga, pihak keluarga menginginkan anaknya didampingi oleh kuasa hukum profesional karena ancaman hukuman dari kasus ini sangat tinggi. Diolipa sendiri pun melaporkan Roni Talapesi ke pihak kepolisian karena dianggap mencemarkan nama baiknya. Loh, kok jadi saling lapor? Emang salah berganti pengacara? Faktanya, dalam pasal 54 KUHP, tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum dalam tiap tahap pemeriksaan. Semoga apa yang terjadi saat ini tidak mengaburkan fokus perkara, sehingga fakta dan keadilan dapat terang benderang.